Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mendidik Generasi Muda yang Tangguh. Amsal 22 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Kita sedang ada pada akhir zaman dan Alkitab menubuatkan bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan memakai banyak orang muda untuk menyatakan kemuliaannya. Kisah Rasul 2 ayat 17 mencatat, akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Tuhan ingin memakai banyak orang muda untuk menjadi saksinya. Itu sebabnya orang tua perlu mendoakan, mendorong, dan lebih daripada itu mendidik orang-orang muda dalam kebenaran. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, saya melihat beberapa tokoh muda dalam Alkitab yang dipakai Tuhan. Yusuf misalnya. Samuel dari sejak kecil dipersembahkan di rumah Tuhan. Daud pipinya masih kemerah-merahan waktu dia mengalahkan Goliat. Timotius anak rohani Paulus yang kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi berkat. Mereka adalah orang-orang yang dibentuk oleh Allah hingga punya karakter ilahi. Dan baru kemudian hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Karena Allah tidak bisa bekerja dahsyat melalui kita sebelum pertama-tama dia bekerja di dalam kehidupan kita. Yusuf berumur 17 tahun ketika dia dijual sebagai budak ke Mesir. Dan dia mengalami kondisi yang tidak menyenangkan secara manusia. Dia difitnah, dimasukkan penjara. 13 tahun proses yang menyakitkan. Tapi usia 30 tahun dia menjadi raja muda di Mesir. Dan hidupnya berdampak luas bagi banyak orang. Pembentukan itu tidak nyaman, menyakitkan. Tapi akan mendatangkan kebaikan. Kalau saudara pergi ke negara bagian South Dakota di Amerika Serikat. Ada gunung namanya Rushmore. Gunung biasa yang tidak terlalu menarik. Sampai ada seorang mengusulkan bagaimana kalau kita memahat 4 wajah presiden Amerika Serikat di sana. Dan akhirnya ketika pahatan itu beberapa tahun kemudian selesai, setiap kali orang melewati Gunung Rushmore ini, mereka seringkali berhenti dan berfoto-foto di sana. Ini menjadi salah satu objek wisata dari negara bagian South Dakota. Saudara bisa bayangkan, kiri dan kanan dari gunung ini sama sekali tidak diolah. Tetapi yang diolah adalah bagian yang di tengah. Kalau batu bisa ngomong yang kiri kanan, ngomong sama yang tengah. Kasihan banget kamu, tiap hari ada orang bawa besi, lalu memukul-mukuli kamu dengan martil, dengan pahatan yang menyakitkan. Kenapa ya dia lakukan itu? Yang tengah mungkin bilang, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi aku rasa dia mengerti apa yang sedang dia lakukan. Saudara-saudara, prosesnya menyakitkan. Tapi waktu selesai, lihat pemandangan yang sangat bagus yang terjadi. Saya percaya generasi ini juga perlu dibentuk, perlu diproses, perlu ditempa oleh Allah. Akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak dalam berbagai bidang kehidupan yang menjadi berkat. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan punya rencana untuk menjadikan kita sebagai leader, sebagai pemimpin. Karena Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Take dominion, berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Saudara, itu berarti Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan kita tidak akan turun. Amin.
Tahukah saudara apa tujuan akhir kehidupan kita? Apa destiny kekal dari Allah bagi kita orang percaya? Wahyu 22 ayat 5 berkata demikian. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, di sorga. Dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai apa? Dan mereka akan memerintah sebagai apa? Raja. Sampai kapan? Saya mau tanya, yang akan memerintah jadi raja dalam kekekalan itu siapa? Siapa? Pendeta? Presiden? Yang akan jadi raja memerintah dalam kekekalan itu siapa? Kok nggak percaya, saudara sekalian? Kok ragu-ragu? Orang yang percaya kepada Kristus akan memerintah sebagai raja dalam kekekalan. Ini bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Berarti saudara akan jadi raja. Gak yakin nih rasanya. Saudara akan jadi raja memerintah bersama Yesus dalam kekekalan. Ini bukan raja rimba, ini bukan raja guguk orang Batak saudara. Ini raja yang akan menjadi leader di dalam kekekalan. Dan saudara tahu latihannya di mana? Di bumi ini. Ketika kita wise, bijaksana, adil, memiliki karakter ilahi. Kita menjadi orang yang memikirkan kemajuan orang lain. Maka kita akan memerintah sebagai raja. Saudara nggak jadi peserta pilkada hari Rabu yang akan datang. Gunakan hak pilih saudara. Tapi walaupun saudara bukan peserta pilkada, kita akan jadi raja yang memerintah di dalam kekekalan. Yang ikut pilkada beberapa hari ke depan belum tentu ada di sorga. Tapi kita yang percaya kepada Yesus akan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Coba lihat kiri kanan, kok rasanya kurang meyakinkan. Sebelah saudara itu akan jadi raja. Coba kasih tahu kiri kanan, kamu akan jadi raja. Katakan dengan keras, saya akan jadi raja. Saya akan jadi raja. Karena ini Alkitab yang ngomong loh saudara. Kita orang percaya akan memerintah bersama dengan Kristus. Makanya kembangkan kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Raja adalah pemimpin. Dan latihan di sorga dimulai di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau di dunia saudara nggak pernah mau jadi pemimpin kelompok sel. Saya mah ngilu gitu ya. Anak buah. Nanti di sorga nggak jadi raja loh saudara sekalian. Karena itu mari kita kembangkan kapasitas kepemimpinan dalam diri kita. Ada seorang muda namanya Yosua. Dia itu pembantunya Musa. Musa ini hamba Tuhan yang angkat tongkat laut belah. Pukul tongkat air keluar dari batu karang. Wah Musa ini hebat luar biasa. Dia punya bujang namanya Yosua. Gelar Alkitab untuk Musa, hamba Tuhan, Ebed Yahweh. Bayangkan Tuhan yang menciptakan alam semesta punya hamba namanya Musa. Keren banget kan? Tapi Yosua itu bukan hamba Tuhan. Yosua itu cuma hamba Musa, kacungnya Musa. Sehingga waktu Musa mati, lalu Tuhan menyuruh Yosua menggantikan dia. Dia bilang, aku ini siapa Tuhan? Dibandingkan Musa aku bukan apa-apa. Tapi Tuhan ingin agar Yosua melayani dengan kekuatan Tuhan. Yosua fase pertama, gelar Yosua adalah abdi Musa. Yosua fase terakhir, fase 24, gelar Yosua adalah hamba Tuhan. Jadi persis setara dengan apa yang Tuhan sebutkan tentang Musa. Musa hamba Tuhan, Yosua abdi Musa. Tapi di kemudian hari, Yosua hamba Tuhan, Ebed Yahweh. Yang sama seperti Musa. Artinya apa? Di dalam diri kita ada potensi kepemimpinan yang harus kita gali, yang harus kita olah. Setiap orang bisa memimpin. Karena kepemimpinan itu bukan soal jabatan. Kepemimpinan itu soal pengaruh. Yesus menyebut orang percaya dengan julukan garam dan
terang, salt and light. Apa gunanya garam? Memberikan rasa kepada sup yang hambar. Apa gunanya terang? Memberikan cahaya bagi ruangan yang gelap. Itu berarti ada impact, ada dampak daripada kehadiran kita kepada sekeliling kita. Saudara bisa memimpin. Walaupun kadar kepemimpinan tiap orang berbeda. Ada yang bisa memimpin secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Saudara-saudara, seorang ibu rumah tangga bisa mempengaruhi dan memimpin pembantu rumah tangga. Dia bisa memimpin anaknya. Bahkan kadang saya lihat ada ibu-ibu bisa mimpin suaminya. Suami memang kepala, istri itu penolong kayak leher. Tapi siapa yang suka gerak-gerakan kepala? Ya leher itu, saudara-saudara. Ada banyak suami panglima, istrinya pang-enam. Lebih sakti istrinya daripada suaminya. Suaminya bos, istrinya big boss, saudara-saudara. Bukankah itu pengaruh yang bisa diberikan kepada orang sekitar? Karyawan bisa mempengaruhi rekan sekerja, guru bisa mempengaruhi murid di sekolah. Kita bisa mempengaruhi orang. Dan kepemimpinan bukan jabatan. Kepemimpinan adalah influence, pengaruh yang kita berikan kepada orang lain. Saya belajar satu hal lain, ada banyak pemimpin besar yang muncul, pertama-tama mereka mengawali karirnya sebagai pengikut yang setia. Dari seorang pemimpin yang lebih senior. Tapi pada waktunya ketika dia setia, Tuhan mempromosikan dia. Siapa yang percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup mempromosikan hidup saudara. Naik lebih tinggi, amin. Nah tetapi kita harus belajar untuk dibentuk di dalam proses waktu. Ada submission, penundukan diri. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap orang. Tapi kita harus menundukkan diri dalam proses waktunya Tuhan. Saudara tahu, Yesus hidup di dunia hanya 33,5 tahun. Dia melayani hanya 3,5 tahun. 30 tahun dia jadi apa? Tukang kayu. Saudara bisa bayangkan 30 tahun jadi tukang kayu. Dia nyerut kayu, dia nebang pohon, dia ngukur dan sebagainya. Yesus tahu nggak dia harus jadi juru selamat dunia? Tahu kan? Tapi bayangkan 30 tahun. Kalau saudara jadi Yesus, mungkin kau bilang ngapain saya jadi tukang kayu? Aku tidak dilahirkan untuk jadi tukang kayu. Aku akan tinggalkan pekerjaan yang menyebalkan ini. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus tahu hal-hal rohania yang harus dikerjakan pada masa yang akan datang dimulai dengan hal-hal jasmania yang harus dia kerjakan pada masa hidupnya. Banyak orang muda sekarang terutama ingin jadi pemimpin hebat. Ada yang mau pelayanan, mau dipakai Tuhan luar biasa dengan urapan Roh Kudus. Bangun tidur nggak mau bereskan ranjang. Habis pulang sekolah lempar sepatu dan kaos kaki sembarangan. Anduk dilemparnya ke kasur, bukan digantung baik-baik. Saya ingin jadi pengkhotbah terkenal. Nggak bisa, saudara sekalian. Yesus selama 30 tahun nggak pernah belajar khotbah. Nggak pernah belajar ilmu homiletik dan sebagainya. Seperti yang biasa dilakukan. Dia beresin kasurnya. Dia serut itu kayu yang ada. Dia bantu orang tuanya. Proses jasmaniah itulah yang kemudian membuat dia ulet, membuat dia disiplin, membuat dia menghargai orang tua, membuat dia rajin, membuat dia tekun. Dan setelah proses itu selesai, Tuhan mempromosikan dengan satu tugas yang rohani. Saya perkara-perkara rohania harus dimulai dengan penanganan perkara jasmania yang lebih baik. Kalau orang malas dalam urusan sehari-hari, sulit dia dipakai Tuhan ketika dia jadi hamba Tuhan. Udahlah daripada nggak ada kerjaan masuk sekolah teologi, saya tolak saudara orang model begitu. Jangan berikan anakmu yang paling bodoh untuk masuk sekolah teologi. Pendeta itu semestinya smart, pinter, punya wawasan luas, diurapi Tuhan. Tapi mulai dari disiplin diri, dari perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar.
Elisa adalah seorang yang melayani di bawah Elia. Elia lebih senior. Elia menurut Alkitab dicatat membuat 8 mujizat. Elisa pernah berdoa, aku minta pengurapan double porsi. Kalau guruku dipakai luar biasa, aku mau dipakai lebih luar biasa 2 kali lipat. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Menurut Alkitab, Elia melakukan 8 mujizat. Elisa membuat 16 mujizat. Musa adalah orang yang memimpin secara luar biasa. Dan dia punya kacung namanya Yosua. Tapi karena Yosua mengembangkan kapasitas diri, taat kepada Tuhan, tidak ragu, tidak gentar, maka Tuhan mengangkat Yosua. Musa hanya bisa membawa orang Israel ke pinggir, ke perbatasan tanah perjanjian Kanaan. Tapi siapa yang membawa orang Israel masuk? Yosua. Saudara-saudara, karena itu mari kita mengembangkan kapasitas diri kita yang kemudian akan dicontoh oleh generasi setelah kita. Sekarang saya ingin ajak saudara melihat generasi yang berjiwa tangguh itu cirinya apa saja. Generasi yang tangguh, yang ulet, yang kuat itu apa saja cirinya. Pertama, berjiwa besar. Dalam Bilangan pasal 13-14, Musa menyuruh orang Israel melihat kondisi tanah Kanaan. Dia kirim 12 orang. 10 orang negatif dan melihat, waduh, orang yang tinggal di sini besar-besar kayak raksasa. Udah pulang, kita pasti kalah. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb berkata, memang musuhnya besar, tapi Allah kita lebih besar dari semuanya. Dia berjiwa besar, dia berjiwa optimis. Bilangan 14 ayat 6-9, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kemudian suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bagian terakhir, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, orang yang tangguh adalah orang yang percaya nothing is impossible. Itulah sikap yang kita harus miliki menghadapi kehidupan. Harus selalu optimis. Aduh, tahun 2025 yang akan datang, wah kelihatannya lebih susah dan sebagainya. Saudara-saudara, kesusahan selalu ada dalam setiap zaman. Tapi bersama dengan Yesus kita sanggup mengatasi semuanya. Orang yang tidak percaya mengalami masalah. Orang percaya pun mengalami masalah. Cuma bedanya begini, orang yang tidak percaya Yesus menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri yang terbatas. Tapi orang yang percaya Yesus mengatasi masalah bersama dengan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya kita harus optimis. Orang optimis melihat kesempatan di tengah kesempitan. Lawannya orang pesimis. Selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Orang percaya adalah orang yang yakin kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Untuk jadi orang berhasil, nggak boleh letik hati. Ada orang pendidikannya tinggi, relasinya banyak, letik hati. Nggak bisa melakukan perkara besar. Apapun yang kita kerjakan, hati mesti besar. Makanya lebih baik wajah preman, tapi hati beriman. Daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau orang hatinya letik gak bisa maju dalam hidup ini. Dan inilah yang saya prihatin nampak dalam generasi muda pada masa kini. Kebanyakan generasi sekarang, terutama yang usianya 12 sampai 20 tahun, 27 tahun disebut sebagai Gen Z. Dan Gen Z punya julukan generasi strawberry. Kenapa disebut generasi strawberry? Strawberry itu merah, bagus, indah untuk dipandang. Tapi kalau dipencet remuk, saudara sekalian. Nah, ada banyak orang muda juga modelnya seperti itu. Apa ciri generasi Z ini, Gen Z, generasi strawberry? Lembek, gak bisa dapat tekanan, dikit-dikit healing. Coba orang dulu ya waktu kerja, dimaki-maki sama bosnya. Kadang-kadang bahasa kebun binatang tuh kalau orang dulu ngomong, waduh sakit hati. Tapi dia bilang, aku harus buktikan, aku bisa lebih baik.
Besok bangun lebih pagi, kerja lebih pagi, lebih awal. Kinerjanya lebih bagus. Anak Gen Z sekarang. Aduh, jangankan dimaki-maki, dikasih tahu dia salah aja. Udah gak mau kerja, mau pindah ke tempat yang lain. Makanya banyak perusahaan, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga, yang menampung generasi muda masa kini. Mungkin mereka mulai kerja, ada yang 18 tahun sampai 27 tahun. Gak beberapa bulan, dikeluarin saudara. Dan mereka bilang mendingan kita ambil yang sedikit lebih tua, lebih matang, tapi lebih stabil. Daripada budak ayo nama, aduh, hayang ngeunah na mungkul. Saudara-saudara, gak bisa dapat tekanan, dikit-dikit healing. Males dan manja, gak mau kerja keras, cepat menyerah. Lalu egois cuma mementingkan keuntungan diri sendiri. Kalau orang zaman dulu bisa kerja 20 tahun, 30 tahun, sampai mati dia pensiun di situ, saudara sekalian. Zaman sekarang, gaji beda 500 ribu, 1 juta, dia pindah ke tempat yang lain. Karena bukan kesetiaan kepada perusahaan atau pekerjaan yang dia cari, tetapi sesuatu yang mementingkan dirinya. Boros, gampang buang uang karena nggak ngerasain hidup susah. Kalau generasi di atasnya itu lebih tangguh. Karena apa? Dulunya susah, nggak punya duit. Ada banyak di antara saudara, sekarang mungkin diberkati Tuhan, punya rumah, punya mobil, bisa makan di restoran tanpa gelisah, bisa bayar nggak atau apa? Tapi dulu waktu kita mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, nggak punya apa-apa, kita kerja keras, dimaki-maki orang, aduh kita harus hemat menabung. Tapi jadi pribadi yang tahan banting, bukan generasi stroberi, generasi durian saudara-saudara, yang mencet juga tangannya jadi sakit. Karena apa? Kita bukan seperti generasi bola kristal yang kesenggol sedikit langsung jatuh, pecah, nangis. Tapi kita bola basket, bola karet, beng, dilempar lebih kuat, lebih sakit, melejit lebih tinggi. Nah inilah sikap yang harus kita miliki dan tularkan kepada generasi muda. Cuma masalahnya kadang-kadang orang muda sekarang ini lebih intelektual, terpelajar karena mudah mengakses pendidikan. Ya papa mama teh dulu hidup susah, hemat. Kamu mah enak, terlalu enak, ngeunah teuing. Nggak ngerasain orang tua dulu gimana. Apa jawab om anak? Pak, mah, kalau yang mau dikasih ke anak teh jangan yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek mah papa mama aja kan udah ngerasain. Anak mah yang enak-enak aja. Aduh di bejaan teh hese, saudara-saudara. Apalagi ciri generasi ini, ngawang, kebanyakan main HP, banyak mimpi, minim aksi, halusinasi tingkat tinggi, saudara. Yang disukai siapa? Yang suka flexing itu, naik pesawat, mandi di duit yang banyak. Pada semua yang flexing itu masuk penjara semuanya saudara, pakai uang orang. Keras kepala, ngeyel, gak nurut, susah dibilangin. Tapi kenapa generasi ini modelnya banyak yang seperti itu? Jumlah Gen Z di Indonesia 41 juta, saudara. Karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Jadi angkatan anak kecil sama orang tua yang tidak produktif, nggak bisa kerja. Lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan yang bisa bekerja. Dan ini celaka kalau pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat. Karena usia kerja itu sedang banyak-banyaknya di Indonesia. Tetapi mungkin generasi ini menjadi generasi strawberry justru karena ada peranan orang tuanya yang terlalu lembek, terlalu memanjakan anak. Dan ini juga mungkin gara-gara terlalu sedikit anak. Anak orang sekarang mah 1, saudara. Paling banyak juga 2. Aduh, 2 geus riweuh. Udah mau anakan deui. Orang dulu mah 11. Malam-malam 1 anak belum pulang. Aduh, kemana ya anak belum pulang? Keun weh, besok juga datang lagi. Anak sekarang hilang 1. Waduh, nangis, telepon polisi dan sebagainya. Anak 10, anak 11. Waduh, ada masalah dan sebagainya. Dibiarin dulu sama orang tuanya. Biarin aja supaya kuat. Sekarang mah anak ngomong sama anak yang lain, orang tuanya ikut, saudara-saudara.
Saya heran juga beberapa waktu lalu ini ada peristiwa pendidikan anak menggonggong itu loh saudara. Ya, itu kan anak sama anak. Ngapain orang tuanya ikut campur? Repot lah. Jangan jadi anak dan orang tua model seperti itu. Kita ini waktu zaman sekolah, kita itu manggil teman kita bukan pakai namanya, pakai nama bapaknya, pakai nama ibunya. Ingat nggak bapak ibu? Iya kan? Berarti saudara sudah tua. Zaman dulu bahkan kalau manggil itu bukan nama anaknya, nama bapaknya, nama induknya. Saudara sekalian biasa-biasa aja. Di Landian disebut si monyet, si gajah, si kambing, si anjing, si apa begitu. Biasa-biasa aja. Ini diomongin sama orang tuanya. Karena zaman dulu diomongin apapun tangguh. Generasi durian, sekarang generasi stroberi. Nah inilah pendidikan yang tidak membuat generasi menjadi tangguh. Saya percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang sesuai dengan Alkitab. Ada kasih, tapi ada Taurat, ada disiplin. Karena kasih tidak berarti memanjakan. Memanjakan tidak selalu sama dengan kasih. Anak 12 tahun minta sepeda motor, ya udah dikasih, mati tabrakan saudara sekalian. Kita harus berkata yes untuk sesuatu yang baik dan no untuk sesuatu yang tidak baik. Makanya ini yang harus kita latih supaya mereka tangguh dan menemukan solusi dalam masalahnya. Jangan semua dibantuin sama orang tuanya. Coba kita lihat video klip berikut ini. Suaranya. Saudara-saudara. Sebetulnya gampang bagi orang tua mencabut selotipnya. Tapi anak gak akan belajar. Biarkan dia belajar. Supaya dapat wisdom. Bagaimana mengatasi gak cuma nangis. Tapi sampai dia menemukan jalan keluar. Dan bukankah dia belajar sesuatu yang berharga. Saya ingat nih ya. Kalau zaman dulu kita ini nilainya jelek. Aduh takut pulang rumah, sieun bisa dicarekan. Zaman sekarang mang tenang-tenang aja tuh. Ya, habis dibaikin soal hasil ulangan. 2 orang anak bilang gini, kamu dapat berapa? Aduh jelek, saya dapat 5. Hah 5? Saya mah 2 katanya. Sombong lagi, udah bodoh teh saudara sekalian. Dan rapot merah juga, tenang-tenang aja pulang ke rumah. Dulu rapot merah takut saudara, takut diomelin mama, takut dipukul sama papa. Sekarang mah tenang aja. Kenapa rapot kamu merah? Gurunya sentimen mah. Maka guru digeruduk oleh emak-emak datang ke sekolah. Kan itu fenomena sekarang. Ini ada guru saudara sekalian yang sedang diadukan ke pengadilan supaya dihukum karena dia mendisiplin anaknya. Mendisiplin anak sekolah. Bayangkan ini sampai pusat turun tangan. Ini pendidikan model gini bisa menghancurkan generasi zaman sekarang. Makanya ibu-ibu yang masih punya anak kecil atau punya cucu yang masih kecil. Kalau bikin prakarya anaknya nggak bisa, jangan emaknya yang turun saudara sekalian. Aduh gimana nggak bisa, ya udahlah mama yang bikinin. Jadi besoknya di kelas prakaryanya bagus-bagus. Karena apa? Kontes ibu-ibu bikin prakarya di rumah masing-masing. Dan anaknya mah bodoh, gak bisa apa-apa. Ini membuat generasi lembek. Saya percaya solusinya adalah mengajarkan sesuai dengan firman. Seperti yang dinasihatkan oleh kitab Amsal Sulaiman. Salomo itu memberikan hikmat supaya anak-anak punya ketangguhan di dalam jiwa. Saya membaca kisah seorang mantan atlet triathlon namanya Olivier Bernard. Dia membuat sebuah penemuan, memasukkan semacam selang kecil di dalam sol sepatunya, saudara. Dan ketika dia mulai jalan, sensasinya on cloud, seperti jalan di atas awan. Jadi enak banget. Dia datang setelah dipatenkan produknya ini ke Nike, perusahaan sepatu raksasa, dan dia minta supaya ini dibuat
mass production, produksi massal. Nike menolak, saudara. Nah kalau generasi Z yang menemukan, aduh ditolak, ya udahlah. Tapi dia generasi durian, saudara. Dan dia bilang gak apa-apa ditolak, aku bikin home industry sendiri. Dia patenkan, dia buka perusahaan, diberi nama On atau On Cloud. Dia cari investor-investor. Salah satunya Roger Federer, pemain tenis dunia yang jadi ikon dari Nike, mencabut investasinya dari Nike dan memindahkan ke On. Dan sekarang ini perusahaan sepatu On atau On Cloud itu diperkirakan nilainya 200 triliun rupiah. Dan mereka menjadi saingan utama daripada Nike, Adidas, dan yang lain-lain. Kegagalan belum tentu kiamat. Kegagalan ketika ditekuni bisa membuat kita lebih berhasil. Makanya untuk menjadi orang yang berhasil perlu berjiwa besar. Harus dimulai dari kita orang tuanya. Harus ditularkan kepada generasi muda. Yang kedua, berpikiran luas. Ayat 3 dan 4 dari Yosua 1. Setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu. Sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tuhan janji juga di dalam Kejadian 15 ayat 18 kepada Abraham. Bahwa teritorial Israel itu dari sungai Nil di Mesir sampai ke utara pegunungan Libanon sampai ke timur sungai Efrat di Irak. Kalau saudara lihat Israel sekarang teritorinya sangat kecil. Mau dibagi dua lagi sama Palestina. Tapi Alkitab bilang aku akan berikan dari Mesir sampai ke Libanon sampai ke Irak akan menjadi bagianmu. Artinya apa? Visi yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel jauh lebih besar dari apa yang sudah mereka terima dan nikmati sekarang. Kapan wilayah teritorial yang luas itu akan terjadi? Saya percaya itu nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Waktu Yesus datang dan Israel akan lebih membesar daerahnya. Karena Yerusalem akan menjadi ibu kota dunia pada waktu itu. Tapi bagi kita secara rohani saudara sekalian, kalau mau berhasil kita harus punya visi besar dari Tuhan. Sehingga kita bisa melihat masa depan yang cerah. There is a power in vision. Ada kuasa yang kuat kalau orang itu punya visi yang besar. John F. Kennedy punya visi mendaratkan manusia pertama di bulan. Dan harus dari Amerika, bukan dari Rusia. Dan setelah bercoba berkali-kali tahun 1969 dengan Apollo 11, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi orang pertama yang mendarat di bulan. Dan katanya ada satu orang Indonesia yang ikut dalam penerbangan itu. Saudara tahu siapa namanya? Selamat. Karena Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Jadi hati-hati dengan Mas Selamat ini, dia pernah mendarat ke bulan ya. Martin Luther King Jr., I have a dream. Itu adalah pidato yang selalu dia nyatakan ketika dia berkampanye. Aku punya sebuah mimpi, orang kulit hitam punya kedudukan yang sejajar dengan orang kulit putih. Dia ditembak mati karena visinya itu. Tapi visinya terus bergulir. Dan kalau Barack Obama menjadi presiden Amerika berkulit hitam yang pertama, itu karena visi dari Martin Luther King. Hampir-hampir November, tanggal 5 November kemarin, Amerika punya presiden kedua yang berkulit hitam, Kamala Harris. Tapi ternyata yang menang adalah Donald Trump. Saudara-saudara, Donald Trump ditembak 2 kali dalam masa kampanye. Yang pertama di Pennsylvania. Hari itu saya mendarat di Pennsylvania, sore itu saya harus khotbah. Jadi setelah mendarat kita makan siang, saya diantar sebentar ke hotel, mandi dulu. Lalu kira-kira jam 6:30 saya dijemput. Karena ibadahnya jam 7. Dan waktu saya di mobil, hamba Tuhan yang menjemput saya bilang, Pak, Trump ada di negara bagian ini. Lalu kenapa? Dia ditembak. Hah? Mati enggak? Saya tanya. Aduh saya juga gak tahu nih ya, buru-buru jemput Bapak nih. Kita akan cari info setelah ini. Tapi katanya berdarah. Waduh. Jadi di state itu saudara. Beberapa bulan kemudian saya ke Amerika lagi waktu mendarat di Los Angeles, LAX Airport. Baca sosial media untuk kedua kalinya Trump ditembak, saudara sekalian.
Waduh, dua-duanya pas saya ada di Amerika. Tapi pasti saya bukan penembaknya, jelas saudara. Dan saya pikir kenapa kok bisa nggak kena, bisa meleset. Masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Nah saudara-saudara, makanya kita harus tahu ada dream, ada impian. Itu mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Lalu Bill Gates punya visi, setiap rumah akan memiliki PC, personal computer. Dulu gede-gede dan mahal. Sekarang semua orang punya komputer di tangannya melalui smartphone yang kita miliki. Kalau saudara ingin punya generasi di bawah kita yang berhasil, suruh dia baca buku-buku hebat. Kunjungi tempat-tempat hebat, bicara dengan orang-orang hebat. Pelajari apa yang membuat orang lain lebih berhasil dari kita. Lalu ATM, amati, tiru, modifikasi. Generasi sekarang itu bacanya cuma baca ini. Makanya pemikirannya nggak berkembang seringkali. Di rumah saya ada lebih dari 3.000 buku-buku. Karena dari sejak remaja saya selalu beli buku-buku. Buku psikologi, buku leadership, buku teologi, buku etika, buku macam-macam. Belajar. Kenapa banyak anak-anak sekarang malas baca buku? Karena bapak dan ibunya nggak pernah baca buku, saudara sekalian. Mulai tularkan nilai ini. Kalau saudara punya cucu ulang tahun, kasih buku sama dia. Kasih Alkitab bergambar, kasih ke Alkitab bahasa Inggris. Kasih tokoh-tokoh hebat di dunia. Itu akan merangsang motivasi di dalam hidupnya. Jadi orang yang berhasil. Ajak dia mengunjungi tempat-tempat hebat. Bicara dengan orang-orang yang hebat dan berhasil. Dan berani mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Karena semua orang punya potensi. Tinggal berani nggak kita take action untuk mewujudkan visi itu. Next slide. Richard Goodell dikenal sebagai seorang atau adalah seorang tukang kebersihan, saudara. Di sekolah umum di Indiana, di Amerika Serikat. Dia hidup sederhana, nggak pernah naik pesawat, nggak punya duit banyak. Dia orang Kristen, jadi anggota paduan suara di sebuah gereja lokal di sana. Sampai satu kali tahun ini dia mencoba peruntungannya pada lomba pencarian pangkat yaitu American Got Talent. Dan ternyata dia menang, saudara. Pada waktu dia tampil di audisi, rasanya tidak meyakinkan. Umur udah 55 lagi saudara, bukan anak muda. Tapi waktu dia mulai nyanyi, semua terpesona. Mari kita lihat cuplikannya. Just a small town girl living in a lonely world. What? She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Ya selebihnya lihat di YouTube ya saudara. Bagus suaranya. Dan lagu yang dinyanyikan Don't Stop Believing. Jangan berhenti untuk percaya. Kalau engkau percaya engkau bisa meraih perkara-perkara besar. Juara satu. Dapat 1 juta US dollar. Hidupnya berubah. Karena apa? Dia berani melangkah. Mengembangkan kapasitas yang ada dalam dirinya. Saya mau bilang. Saudara perlu bersyukur dengan pekerjaanmu. Dengan keadaanmu, dengan kondisimu. Tapi saya mau katakan, Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang Dia sudah berikan kepada saudara sekarang. Kalau bukan saudara yang meraihnya, biar anak-anakmu yang meraihnya. Biar cucumu yang meraihnya. Biar generasi di depan kita yang meraihnya. Dan kita siapkan mereka. Seperti Daud tidak bisa membangun bait Allah yang bagus, tapi dia siapkan anaknya, yaitu Salomo untuk membangun bait Allah yang menjadi kenamaan bagi seluruh dunia. Saya percaya visi Tuhan lebih besar dari apa yang sekarang kita telah terima. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus berpegang pada firman. Saudara-saudara, berjiwa besar, berpikiran luas, punya visi, dan berpegang pada firman.
Yosua 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman. Orang yang tiap hari baca firman, ikuti gedor, gerakan, doa dan firman tiap hari. Pikiran Tuhan masuk dalam pikiran kita. Menjadi pikiran yang luas. Menjadi pikiran yang benar. Dan waktu kita melangkah itu akan mengarahkan pada keberhasilan. Mengarahkan kita pada keberuntungan. Mari kita berdoa dan berusaha. Supaya generasi di depan kita ini. Dimulai dari kita. Menjadi generasi yang punya biblical worldview. Pola fikir yang alkitabiah. Karena tiap hari baca firman. 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 Dan itu sungguh-sungguh mengubah karakter, mengubah pola pikir kita. Itu sebabnya saya didorong oleh Tuhan sejak beberapa tahun yang lalu untuk mewujudkan sebuah visi. Sebuah tempat di mana orang-orang muda, anak kecil, remaja, orang muda bisa masuk tempat itu. Dan melihat the whole Bible, seluruh Alkitab, mulai dari kisah penciptaan, Adam dan Hawa, kisah Abraham dan Ishak, kisah Daud mengalahkan Goliat, kisah Daniel yang tidak bisa diterkam oleh singa karena dia memiliki iman. Kisah tentang Yesus, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kenaikannya ke sorga. Sampai pada akhir zaman dia akan datang untuk kali yang kedua. Dan ada sorga dan neraka. Dan kita beri nama The Journey, Journey to Eternity. Kita membeli tanah 2 hektar saudara-saudara di Sumarekon, Bandung. Kira-kira mungkin hampir 10 kali lipat ya lebih besar. Ini kira-kira 2.000 meter. Jadi 10 kali lipat lebih besar. Dan kita bangun 3 lantai, 4 lantai. Luas bangunan 4 hektar, 40.000 meter persegi. Itu biayanya besar sekali saudara-saudara. Ya, hitungannya kalau 40.000 meter kali berapa setiap meter. Belum isinya, belum teknologinya. Tapi Tuhan memberikan kemampuan sampai hari ini. Dan dari kontraktor, pengembang, kontraktor udah bilang bulan ini strukturnya seluruhnya selesai. Jadi nanti tanggal 7 Desember kita mau syukuran. Bukan cuma topping off, seluruh konstruksi selesai. Kira-kira 50% selesai oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Dan tahun depan kita akan mulai masuk kepada finishingnya dan teknologi terkini, tercanggih yang kita akan gunakan supaya waktu orang masuk, orang-orang muda, lihat the Bible, lihat Alkitab. Sekarang ada banyak tempat-tempat ya bagus, lihat binatang-binatang, ada pakai teknologi, lihat sejarah, ada yang pakai teknologi lampu kelap-kelip, dunia fantasi atau apa, dreamland, model semacam itu. Saya nggak punya visi itu, saya punya visi. Orang masuk, lihat apa yang Alkitab katakan. Karena firman yang membawa orang pada keberhasilan. Doakan supaya ini bisa segera selesai. Klip yang terakhir, setelah itu kita berdoa. Silakan. Hai semua, udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Edutainment Center terbesar se-Asia Tenggara. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung Timur. Bible Modern Edutainment Center The Journey ini gak cuma akan menampilkan bukti peninggalan sejarah penting tentang Alkitab loh, tapi di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui teknologi 3D, 4D, and 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak Bible comes to life. Kebayang gak sih nanti kita bisa kayak ngebelah laut pakai tongkat Musa? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater, di mana kita bisa nonton pertunjukan ala Broadway gitu di Bandung. Pastinya di kompleks The Journey ini, kita juga bisa beribadah memuji Tuhan bareng-bareng, hangout bareng-bareng, dan kita juga bisa makan bareng loh. Seru kan? Karena itu, yuk siap-siap dan excited dari sekarang. Aku ngajak kamu untuk terus dukung dan doakan proyek ini ya. Selain lewat doa, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat dana dan daya kreativitas kamu juga loh. Yang pasti sih, kamu juga udah bisa mulai ajak keluarga dan teman-teman beribadah di sini setiap hari Minggu pagi.
Oh iya, buat kamu yang bukan warga Bandung, kamu juga bisa sekalian nyobain Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti di stasiun Tegaluar. Cuma 10 menit dari Komplek The Journey. See you! Saya percaya dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Haleluya. 3 hal membuat generasi tangguh. Berjiwa besar, berpikiran luas, berpegang pada firman. Mulai dari kita, tularkan kepada generasi berikut. Maka Tuhan akan memakai kita menjadi berkat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.